Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berbagi kunci sukses weton Sabtu Pahing. Untuk mencapai suatu kesuksesan, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Begitu pula orang-orang Sabtu Pahing memiliki jalannya sendiri yang belum tentu sama dengan orang yang dilahirkan di pasaran atau weton yang lain. Secara umum, untuk mendapatkan suatu kesuksesan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pendidikan yang tinggi. Yang kedua, keterampilan atau skill yang mumpuni. Yang ketiga, karakter dan kebiasaan hidup yang baik. Dan yang keempat, relasi atau koneksi. Dan yang kelima, keberuntungan. Lalu apa sajakah yang dibutuhkan oleh kawan-kawan Sabtu Pahing untuk mencapai suatu kesuksesan? Mari kita bahas satu persatu. Weton Sabtu Pahing dalam bahasa Kawi disebut tumpak jenar. Neptunya berada di angka 18, neptu tertinggi dalam perhitungan Jawa. Poncosudho Tibo Gedong pada dasarnya berbakat menjadi orang yang hidupnya enak, tidak kesusahan. Sabtosudho Tibo Bumi Kapeta, wetonnya orang-orang bekerja keras. Lalu apa saja yang perlu dilakukan oleh orang-orang kelahiran Sabtu Pahing untuk mendapatkan suatu kesuksesan di dalam hidupnya? Yang pertama, belajar mendengarkan pendapat orang lain. Ini sangat penting untuk orang-orang kelahiran Sabtu Pahing. Karena semenjak dilahirkan ke dunia ini, Sabtu Pahing itu orangnya kebanyakan suka membantah. Karena itulah ketika sudah dewasa dan memasuki dunia kerja atau membuat suatu usaha, orang-orang Sabtu Pahing perlu mendengarkan pendapat orang lain. Karena belum tentu pendapat yang sampean miliki adalah pendapat yang paling benar. Belum tentu orang lain pendapatnya selalu salah. Lalu selanjutnya yang kedua, beradaptasi dengan perubahan yang ada. Orang-orang Sabtu Pahing perlu untuk selalu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Misalkan, di masa sekarang ini perubahan terjadi dengan cepatnya. Kalau seorang Sabtu Pahing bekerja sebagai pedagang, ini musimnya jualan online, sampai juga harus beradaptasi, ikut belajar jualan online. Kalau Anda seorang karyawan, juga perlu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada di perusahaan sampean. Ini akan membantu kesuksesan orang-orang Sabtu Pahing jika mau terus selalu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Lalu selanjutnya, yang ketiga, mengendalikan emosi. Orang-orang Sabtu Pahing perlu untuk selalu mengendalikan emosinya. Karena seringkali terjadi peristiwa-peristiwa yang justru merugikan kawan-kawan Sabtu Pahing sendiri ketika tidak bisa mengendalikan emosi. Salah satunya yang patut menjadi perhatian, jangan pernah sekali-kali mengambil keputusan yang penting ketika sedang emosi. Karena jika sampean mengambil keputusan di saat emosi, seringkali terjadi suatu kesalahan di dalam mengambil keputusan
ini akan bisa merugikan sampean ke depannya. Lebih baik jika memang harus mengambil keputusan yang penting, harap bisa tenang dulu, berpikir dengan kepala dingin, baru mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan. Selanjutnya yang keempat, menjaga silaturahmi. Orang-orang Sabtu Pahing itu memang pada dasarnya pandai bergaul. Ini harus bisa sampai manfaatkan untuk bersilaturahmi dengan semua orang, dengan semua kalangan. Ini perlu dilakukan untuk membangun relasi dan koneksi yang berkualitas. Kalau sampean seorang pedagang, ya jangan hanya berteman dengan pedagang saja. Kalau sampean seorang karyawan, ya jangan berteman dengan sesama karyawan saja. Cobalah untuk berhubungan dengan para atasan, para pimpinan. Hal itu akan membuat sampean lebih mudah untuk mendapatkan suatu kesuksesan. Ini sangat perlu dilakukan oleh orang-orang kelahiran Sabtu Pahing karena pada dasarnya orang yang dilahirkan dengan weton Sabtu Pahing bisa bekerja sebagai apa saja. Sebagai karyawan bisa, sebagai pegawai negeri bisa, bahkan sebagai bos perusahaan juga bisa, petani bisa, pedagang bisa, dan yang lain sebagainya. Jadi semakin luas silaturahmi sampean, potensi untuk mendapatkan suatu kesuksesan akan semakin besar. Selanjutnya yang kelima, berdisiplin. Ini seringkali menjadi permasalahan atau penghalang untuk orang-orang Sabtu Pahing lebih berkembang menuju kesuksesan. Untuk kawan-kawan Sabtu Pahing yang beruntung dilahirkan dalam keluarga yang terbiasa berdisiplin, maka tidak akan kesulitan untuk mendapatkan suatu kesuksesan. Tetapi jika teman-teman Sabtu Pahing kebetulan terlahir di dalam keluarga yang kurang berdisiplin, disiplin ini akan menjadi penghalang untuk sampean mendapatkan suatu kesuksesan. Jika situasinya seperti itu, sampean harus selalu belajar untuk berdisiplin waktu, disiplin dalam keuangan. Kalau uang misalkan untuk keperluan A, ya jangan digunakan untuk keperluan B. Dan juga disiplin dalam hal-hal yang lain. Ketika orang-orang Sabtu Pahing sudah bisa hidup disiplin, maka orang itu sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Selanjutnya, yang keenam, meningkatkan keimanan dan spiritualitas. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk kawan-kawan Sabtu Pahing ketika dia bisa dekat dengan Tuhan. Bagi yang beragama Islam, ketika dia sudah bisa bertakwa, ibadahnya lancar, maka dia akan mendapatkan suatu ketenangan di dalam hidupnya. Ketenangan ini sangat penting untuk orang-orang Sabtu Pahing di dalam melangkah ke depannya. Kalau bisa, rajin-rajinlah berpuasa. Ketika orang-orang Sabtu Pahing rajin berpuasa, bagi yang Islam puasa sunnah Senin Kemis dan puasa yang wajib, bagi yang beragama lain yang kejawen mungkin puasa weton, maka orang-orang Sabtu Pahing ini batinnya akan kuat dan dia akan lebih optimis untuk mencapai suatu kesuksesan. Ada lagi satu tip, semakin cepat orang-orang Sabtu Pahing lepas dari kemaksiatan, maka semakin cepat pula orang itu lepas dari kesengsaraan. Lalu selanjutnya yang ketujuh, mengetahui usia emas dan usia rawan. Usia emas di sini adalah usia di mana
Di waktu itu, di saat usia-usia itu, keberuntungan sampean sedang baik. Apapun yang sampean lakukan lebih banyak berhasilnya daripada gagalnya. Usia emas yang pertama untuk orang-orang Sabtu Pahing datang ketika berusia 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Di usia-usia ini sampean harus bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Segala peluang yang terbuka segera ambil, manfaatkan dengan baik. Orang-orang Sabtu Pahing pada dasarnya di usia muda akan mudah mendapatkan pekerjaan daripada orang lain. Lalu usia emas yang kedua datang setelah berusia 48 tahun ke atas. Di usia ini, di masa tua ini, rezeki sampean sangat luar biasa. Apapun usaha sampean, insya Allah akan dapat memenuhi kebutuhan sampean. Tentunya dengan levelnya masing-masing. Bagi yang seorang pedagang tentunya berbeda rezekinya dengan yang menjadi menteri, bupati, atau mungkin pengusaha. Lalu di usia berapakah orang-orang Sabtu Pahing harus berhati-hati, usia-usia rawan? Orang-orang Sabtu Pahing harus lebih berhati-hati di dalam menentukan keputusan sekitar usia 30 tahun sampai dengan 42 tahun. Di usia ini seringkali datang berbagai macam cobaan. Tiap-tiap orang tidak sama. Ada yang menghadapi cobaan di dalam materi, keuangan. Ada lagi Sabtu Pahing yang lain menghadapi cobaan di dalam rumah tangganya. Ada juga yang menghadapi cobaan di dalam kesehatannya. Berbagai macam cobaan. Tiap-tiap orang berbeda-beda. Semoga informasi ini bermanfaat untuk panjenengan semua, terutama untuk kawan-kawan Sabtu Pahing ataupun kawan-kawan yang memiliki keluarga Sabtu Pahing. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.